Kemudian dari ayat 60 ini tentang orang-orang munafik. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Kemudian lanjutannya wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ada kalimat ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ya Allah tahu orang-orang munafik, ya. Itu dari ayat 65, 60, 61. Kemudian nanti di tengah, ya, di ayat 65 ada ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini kewajiban kita untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasul, ya. Ini kalau sangkut paut dengan sebab nuzul, ya kita juga tahu tentang Jabir, ya, masalah lahan, perairan lahan, ya. Tapi kita tahu juga bahwa dalam kaidah tafsir itu ada al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebabnya khusus tentang seseorang, ya, tapi itu berlaku umum. Maka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Kita tidak disebut iman kalau kita tidak menjadikan Rasul itu sebagai qadhi, ya, yang menentukan hukum. Sehingga kita kewajiban mengikuti aturan, mengikuti apa yang termaktub dalam sunnah Nabi. Ya. Kemudian masih berbicara tentang orang munafik. Walau anna katabna, ya, sampai nanti di bawah wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Sampai ke bawah itu tentang orang-orang munafik. Kemudian nanti dibantah di ayat 78 oleh Allah, aina ma takunu yudrikumul maut. Kenapa ayat ini berbicara tentang kematian? Karena di ayat sebelumnya itu orang munafik itu ketika disuruh perang, walau anak kata da'anaimul qital, ya, disuruh untuk perang, mereka ogah-ogah saja, mereka nggak mau, banyak alasan, mereka banyak ketakutan, takut mati, takut ini, gitu. Sehingga Allah sebutkan di ayat 78 itu, aina ma takun yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Jadi kalaupun kalian lari kemana, kalian sembunyi kemana pun, tempat yang terbuat dari besi sekalipun, kalau kematian datang, ya sudah. Ajal datang, ya sudah, mati, gitu. Nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi, ya. Jadi ketakutan mereka untuk perang itu karena takut mati. Itu yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu, sebelum ayat 78. Nah, kemudian di ayat 80, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Nih, siapa mereka yang iman kepada, yang taat kepada Rasul, maka sudah taat kepada Allah, ya. Kenapa Allah sebutkan taat kepada Rasul dulu, baru sama dengan taat kepada Allah? Karena ada orang yang hanya mencukupkan diri, katanya mereka taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan tanpa sunnah, ya. Artinya mencukupkan diri dengan Al-Quran, mereka tidak mau ada as-sunnah, cukup katanya. Nah, sekarang kita tanya, dari mana kita tahu tentang rincian sholat berapa rakaat, tentang waktu sholat, tentang tata cara berzakat. Zakat itu kan aqimus shalah wa atuz zakat. Sholat umum, global. Zakat juga global. Ada lebih rinci, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga nanti dalam hadis ada la syai'a fi aqalli min 20 misqal ay dinar. Tidak ada zakat, kewajiban zakat di bawah 20 dinar. 1 dinar dijelaskan lagi, 1 dinar 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 berarti 85 gram. Itu zakat emas. Dari mana kita tahu? Dari hadis, ya. Tentang zakat fitrah, dari mana kita tahu tentang zakat fitrah? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya, so'an min syair, tuhratan lis-shaimi wa tu'amatan lil masakin. Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi. Jadi kita salah besar kalau menyatakan cukup dengan Al-Quran saja. Kan Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tapi kan banyak hal-hal yang global baru dirinci. Ada hal-hal yang mutlak kemudian dikoid.
Ada hal-hal yang umum kemudian ditahsis, ya. Itu di ayat 80 mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Kemudian di ayat 82 Allah sebutkan afala yatadabbarunal Qur'an. Ini kewajiban kita mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an ini untuk mengetahui kebenaran Al-Qur'an. Kebenaran apa lagi? Kebenaran tentang Allah. Nah, kalau kebenaran Quran ya jelas, kalau bukan dari Allah la wajadu fi ikhtilafan katsira, adanya kontradiktif ya dalam berbagai macam masalah. Tapi kan tidak kita temukan dalam Al-Qur'an yang sifatnya kontradiktif. Kemudian di ayat 86 Allah sebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Ini kewajiban kita kalau kita diberi salam, ya, huyyitum bi tahiyyatin dengan satu salam kebahagiaan, fahayyu bi ahsana minha. Kembalikan salam itu dengan yang lebih baik. Aurudu ada ya yang sama itu. Artinya bahwa kebaikan orang kembalikan dengan yang lebih baik. Kalau orang berkata jelek, ya kembalikan dengan kebaikan saja. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Kemudian masih tentang orang munafik, ya. Orang munafik itu intinya di ayat 89 wadu lau takfuruna kama kafaru. Sebenarnya mereka pingin kalian kembali kepada kekufuran. Gitu. Itu kan bisa disebut munafik, disebut orang kafir, ya kayak gitulah. Kemudian di ayat 93 ini lebih spesifik tentang kifarot, ya. Orang yang membunuh wa makana lil mu'minin ayaktula mu'minan, ada kifarotnya. Jadi tidak boleh membunuh. Kalaupun membunuh nanti ada khotoan misalkan atau tanpa sengaja, ya, atau kesalahan, itu ada tebusannya apa. Itu di ayat 92. Kemudian terus ya tentang hijrah sampai di ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Kewajiban berhijrah. Hijrah dalam arti apa? Dalam arti tempat kalau dulu, ya. Dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika terjadi Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah itu, ya, di bulan Ramadan, maka Nabi menyatakan bersabda la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Artinya dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang masih boleh nggak orang berhijrah kalau di tempat itu, di luar itu masih terjadi intimidasi, terjadi penganiayaan sehingga tidak sanggup untuk beribadah, tidak ada ketenangan, ketentraman, maka boleh saja untuk berhijrah. Walaupun nanti hijrah diartikan lebih sempit dalam arti hijrah perbuatan atau perilaku. Itu mungkin bagi mereka yang tempatnya bagus, aman, tentram untuk ibadah, tapi kitanya nggak bener, ya. Maka hijrah perilaku. Di ayat 101 wa idza darabtum fil ardi sampai ke bawah nanti 102, ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata, tentang apa? Tentang hukum sholat khauf, hukum sholat berjamaah, ya. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa kewajiban sholat jamaah itu lihat aja di sini. Dalam kondisi perang saja wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholat itu wajib masih berjamaah, walaupun nanti tata caranya yang berbeda. Tata cara yang berbeda ada, misalkan ini sudah sujud, sudah ruku yang imam, yang di belakang paling akhir belum misalkan. Karena seperti itu. Kenapa? Karena ada musuh, ya. Karena ada musuh, sehingga musuh ini menjadi ilat. Ilat ini atau kita sebut sebab, ya. Sebab. Ketika sebabnya sudah tidak ada, ya, artinya musuhnya sudah tidak ada, berarti kondisi sudah aman. Maka di ayat lanjutannya, ayat 103, fa'idha qadaitumus sholata fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Nah, ada kalimat fa'idha ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau sudah aman, kembali sholat dalam kondisi sesuai rukun, syarat, sebagainya. Nah, kalaupun misalkan kita sebut tentang kemarin ketika terjadi COVID, corona misalkan, ya, pandemi. Ada misalkan yang menjarang-jarangkan dalam sholat, ya. Kalau kita melihat dalam kasus sholat khauf,
ya, yang nanti ada sudah sujud yang belakang belum sujud. Kenapa? Karena ada musuh di depan. Kalau musuh di belakang kan seperti itu. Jadi bukan berarti kita berarti tidak takut sama Allah, enggak juga, bukan seperti itu. Ya, ada musuh. Nah, sehingga nanti ada yang membolehkan sholat dijarangkan itu kemarin dalam kondisi pandemi, ya, karena ada ilat. Sampai kapan? Ya sampai ilatnya hilang. Kapan ilatnya hilang? Nah, bagaimana kalau ilatnya sudah hilang? Ya kalau ilat sudah hilang seperti tadi, fa'ilat ma'nautum fa'aqimus sholat. Kalau sudah tenang, kondisi tenang, kembali aman, ya kembalikan rukun kepada semula. Sholat sesuai aqimu, sesuai rukun syarat sebagainya harus diikuti. Maka lahirlah misalkan satu kaidah usuliyah al-hukmu yaduru ma'ailatihil ma'thurati wujudan wa adaman, bahwa hukum baru hasil ijtihad itu berlaku sampai kapan? Berlaku sampai atau berlaku selama ilatnya ada. Ketika ilatnya tidak ada, maka hukum baru yang hasil ijtihad itu harus dikembalikan kepada hukum asal, hukum semula. Kalau dulu ada yang dijarang-jarang, maka ketika sudah endemi sekarang, maka harus dikembalikan kepada hukum semula. Ya, habu bainal manakim lagi gitu ya. Kemudian sampai ke bawah ada tentang misalkan 108, ayat 108 itu yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ini kan spesifik ya, khusus tentang dulu orang-orang yang berencana jelek terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bisa kita tadabburi lagi, kita tafsirkan lagi bahwa ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, ya, bahwa yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallah. Sekarang manusia takut atau malu justru di depan manusia. Ketika manusia itu tidak ada, mereka berani berbuat macam-macam. Nah, kalimatnya wala yastahfuna minallah, mereka tidak takut dari Allah atau tidak menutupi dari Allah. Dari manusia mereka menutupi, yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Tapi mereka tidak menutupi dari Allah. Artinya berani berbuat kejelekan itu ketika tidak ada manusia. Ini bisa kita praktekkan di situ ayat ini tentang keharusan kita takut kepada Allah itu dalam kondisi ada manusia ataupun tidak ada manusia. Kemudian di ayat 112, wa may yaksib khoti'atan aw itsman tsumma yarmi bihi. Ini yang dahsyat nih. Ini sebuah prinsip dalam hidup juga nih. Wa may yaksib khoti'atan aw itsman. Orang melakukan kejahatan, kejelekan, aw itsman atau dosa. Ya cukup di dia. Tapi masalahnya tsumma yarmi bihi bari'an. Kemudian dia lemparkan kejahatan itu kepada orang lain, mau fitnah ya. Subhanallah itu. Hati-hati ya. Ini dahsyat sekali sanksinya, hukumnya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini bisa diartikan tentang ijma gitu ya. Kemudian 119-nya ini kita hati-hati, wala udillannahum wala umanniyannahum. Tugas setan itu menjadikan manusia sesat dengan menjadikan pikirannya mengawang-awang, berangan-angan, itu kan wala udillannahum wala umanniyannahum gitu ya. Maka kalau mulai pikiran kita melayang kemana tentang hal-hal itu kerjaan setan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha. Ini kesamaan derajat dalam masalah amal soleh laki-laki atau perempuan. Kemudian di ayat 128 ini masih kasus pernikahan. Wa ini muratul khofat min ba'liha nusuzan. Kalau di ayat 16 itu wanita yang melakukan kemungkaran, walati atinal faisyata min nisaikum. Kalau ayat 128 ini justru laki-lakinya. Wa ini muratun khofat min ba'aliha. Ba'al itu suaminya. Min ba'aliha nusyuzan. Oh ya, Ramadan itu seperti apa? Detail sekali ya. Jadi di ayat 15-16 dengan ayat 128 kebalikannya. Kemudian 130 wa yatafarraqa yubnillah. Bagaimana kalau terjadi perceraian? Perceraian itu nabwadul halal indallahi at-talaq. Boleh, tapi dibenci oleh Allah. Tapi kalaupun harus terjadi perceraian, jangan
Sampai begini nanti bagaimana? Rizki dari siapa? Dari Allah. Ya, wa yatafarraqu yughnillah. Allah yang akan memberikan kemudahan, kecukupan. Kemudian di ayat 139 kembali Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran. Ya, orang-orang murtad. Ya. Alillahil izzah. Kemudian waqad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok. Nama Allah diolok-olok, nama agama diolok-olok, nama nabi kita diolok-olok. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, misalkan. Terus bagaimana? Diam di situ mendengarkan, kata Allah, jangan. Wala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Udah. Keluar dari situ. Kalau enggak idza mislukum. Kalau tidak nanti kita masuk bagian dari mereka, seperti mereka. Ya. Nah, orang-orang munafik lagi di ayat 141 alladzina yatarabbasuna bikum, sampai nanti di ayat 43 muzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Ya, orang munafik itu kan pengen orang mukmin itu dapat musibah. Yatarabbasuna bikum ad-dawair misalkan, ya. Dan memang watak karakternya muzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa, tergantung angin. Sehingga Allah sebutkan di mana letak mereka di neraka itu, fiddarkil asfali, itu di 145-nya itu, di ayat 145, fiddarkil asfal, di keraknya itu, di kerak jahanam. Apakah semua orang munafik? Ya, kalau mereka tobat, maka Allah bukakan pintu tobat. Illalladzina tabu, tetap orang yang bertobat, cukup tobat, wa amilus sholihat. Ya. Nah, kemudian di ayat 148, berarti ini masuk di di lembaran baru, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka dengan perkataan yang jelek yang dijaharkan. Nah, ini para ulama menyebut bukan hanya perkataan, ini bisa doa. Allah tidak suka, tidak menyukai doa kejelekan. Tapi ada kalimat illa mangdzulima. Jadi misalkan kita berdoa jelek kepada orang lain, itu jelas tidak boleh gitu. Mendoakan jelek kepada orang lain itu enggak boleh. Tapi khusus dalam ayat ini ada kalimat istisnaat, pengecualian. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa mangdzulima. Bagaimana kalau orang itu dizolim? Boleh enggak mendoakan kepada yang menzoliminya itu dengan perkataan yang jelek? Ya, ini dimaafkan. Ya, illa mangdzulima, kayak gitu. Kemudian nanti di ayat berapa itu, 149 sampai ayat 162 itu tentang orang-orang Yahudi, ya, yang subhanallah itu digambarkannya kesesatannya, sampai nanti Allah di ayat 171 itu, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan gulu, ya, dalam masalah agama. Sehingga Allah sebutkan itu wala taqulu thalatha, sudah berhenti, jangan berbicara lagi tentang konsep-konsep trinitas, ya. Intahu khairul lakum, berhentilah, kata Allah. Dan ditutup la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah, bahwa Isa itu dia tidak segan untuk menjadi hamba Allah, dan memang hamba Allah, dan dia bukan Tuhan. Kalaupun misalkan dianggap Tuhan karena dia tidak punya lahir dari seorang ibu tanpa bapak, ya Nabi Adam kan lebih dahsyat, lebih keren. Dia tidak dilahirkan dari seorang ibu, tidak dilahirkan dari seorang bapak, tapi tidak jadi Tuhan juga. Nah, nanti ditutup di ayat 176, karena ini 176 ayat yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalal. Ini masalah hukum waris itu, tentang kalalah yang tadi disebutkan. Saya kira itu, ya, tentang surat An-Nisa secara keseluruhan, gitu ya, secara umumnya, ya, lebih banyak kepada berbicara tentang rumah tangga, tentang umat, tentang kemasyarakatan, dan tentang hukum-hukum yang sifatnya sosial.
Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.